Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah takdirkan kita sehat walafiat. Allah takdirkan bisa bersua kembali dalam Farouk Abdullah Channel. Mudah-mudahan semuanya sama-sama sehat ya. Sejahtera dan barokah. Dan pada edisi kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang cukup menarik. Cukup lama sebenarnya saya ini tertarik untuk urusan yang berkaitan dengan DPS, Dewan Pendidikan Sumeneb ya. Dewan Pendidikan Sumeneb. Dan sebenarnya tadi menarik beberapa waktu yang lalu ingin kami sebenarnya mengulasnya, tapi terlewati karena kesibukan kami semuanya, karena saya dan teman-teman admin tidak fokus pada pembuatan channel ini karena tersita oleh kegiatan-kegiatan yang lain yang sama-sama tentu sama sibuknya. Ya, boleh dikatakan setengah profesional kita. Ya, nggak apa-apa daripada kita diam tidak pernah berbuat. Nah, ya. Kita berbuat sesuatu mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja. Dan ini sekali lagi ulas berita hangat dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Baik, kawan Farouk Abdullah Channel, kali ini saya mendapatkan berita yang cukup menarik dari lagi-lagi okdaily.com ya. okdaily.com tanggal 27 Februari 2022. Ya Allah, ya Rabbi sudah iqomah ya. Iya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi kali ini judulnya cukup sangar. Daily ini saya lihat memang sebuah media yang fokus untuk mengkritisi kebijakan publik, kebijakan pemerintah yang dirasa kurang baik menurut amatan jurnalistik. Nah, jadi artinya mereka cukup handal dalam mengelola media, mengelola berita, sehingga berita-beritanya sangat menukik. Dan inilah ciri khas media modern hari ini, di mana media modern ini adalah selalu menulis apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang disaksikan. Nah, itu media. Jadi media yang sangat jujur, objektif, serta senantiasa menyajikan berita-berita yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan selalu memberikan solusi-solusi. Solusinya tidak harus dari media, tapi solusi yang dimaksudkan juga berarti ketika memberitakan berita itu yang sejujurnya itu adalah juga merupakan bagian dari solusi. Sebab solusi yang sesungguhnya adalah mereka yang membuat kebijakan. Nah, dia lebih paham tentang tata cara mencari solusi. Nah, iya. Kalau tidak pintar mencari solusi, maka terjadi kemandekan dan terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Kalaupun itu terjadi masalah di kemudian hari, tetap pemilik kebijakan bisa mencarikan solusi yang terbaik. Baik, hari ini cukup menukik dan mengarah di seberang jalan saya tepat rekaman hari ini, yakni masalah DPRD. Judulnya, Ketua DPRD Sumeneb takut hadapi eksekutif, Komisi 4 bisa apa? Waduh, Komisi 4 ini Komisi 4 ya. Komisi 4 bilang apa itu? Ya, pendidikan ya. Oh, kemarin Abu Hasan ya, Abu Hasan kemarin. Ya, Abu Hasan, sahabat saya yang dari Arjasa, senator dari Arjasa, yang menyatakan bahwa harus dilakukan pemilihan ulang para anggota Dewan Pendidikan Sumeneb itu. DPKS ya.
Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Baik, saya bacakan. Polemik rekrutmen anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb DPKS periode 2021-2026 Madura Jawa Timur yang dilantik oleh Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi SHMH pada Senin 6 Desember 2021 kini semakin menghangat. Diketahui sebelumnya pada Rabu 19 Januari 2022, Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumeneb telah melakukan rapat kerja bersama dengan panitia seleksi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan juga bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumeneb terkait DPKS itu. Oh iya ya, ada rapat ya, rapat kerja itu. Sekretaris Dinas Pendidikan, juga bagian hukum Setkap Kabupaten Sumeneb, biasanya Pak Watan ini. Berdasarkan surat Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumeneb nomor 02-4/1/2022 perihal laporan hasil rapat kerja yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat rekomendasi secara kelembagaan. Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumeneb meminta kepada Dinas Pendidikan segera melakukan proses dan tahapan seleksi ulang. Seleksi ulang terhadap pembentukan keanggotaan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb sesuai dengan mekanisme dan aturan peraturan perundang-undangan. Bunyi laporannya. Waduh, ini sudah rekomendasi Komisi 4 sudah jelas ya. Sudah jelas, ini harus nggak tahu ya, patuh apa enggak ini. Patuh enggak apa enggak ini yang namanya apa Dinas Pendidikan ya. Ya, banyak hal-hal yang mungkin terjadi, bisa patuh bisa tidak. Namun bagai langit dan bumi, sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi nomor 188 garis miring rek titik 01 garis miring 435.050 garis miring 2022 Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb Abdul Hamid Ali Munir Sarjana Hukum ditengarai tidak mengindahkan laporan hasil rapat kerja Komisi 4 itu. Wih, kok bisa ya? Kok bisa? Oke, saya lanjutkan. Adapun isi surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb yang merekomendasikan kepada Bupati Sumeneb adalah sebagai berikut. Dinas Pendidikan agar melakukan klarifikasi. Oh, masih klarifikasi lanjutan terhadap hasil rapat Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumeneb dengan mengikutsertakan beberapa stakeholder terkait yang berkompeten, stakeholder terkait yang berkompeten di bidangnya. Apa ini maksudnya? DPRD mengharap agar rapat klarifikasi tersebut pada angka 1 dapat dilaksanakan dalam tempo yang tidak terlalu lama agar polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan baik. Waduh, ini berbeda ya. Harapan dari Komisi 4 agar diulang ya. Melakukan proses tahapan seleksi ulang. Nah, rekomendasinya Ketua DPRD berbeda. Suruh klarifikasi. Bertempur. Ya, monggo silakan. Dari itu Siti Hosna M.Hum selaku pimpinan rapat waktu itu mengaku terkejut setelah mengetahui isi surat rekomendasi yang diterbitkan Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb tersebut. Pasalnya tidak mencerminkan sesuai fungsi dewan. Apa? Kemarin aku dikasih tahu salah satu anggota dewan, seharusnya sebelum merekom terlebih dahulu minta pendapat Bupati. Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb gimana ini? Kemarin aku dikasih tahu salah satu anggota dewan, seharusnya sebelum merekom terlebih dahulu minta pendapat Bupati. Dalam kurung Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb panggil Bupati Sumeneb Reto. Terkait hal itu ujar Siti Hosna kepada Oki Dailycom via percakapan WhatsApp Sabtu tanggal 26 bulan Februari 2022. Tentu saja Komisi 4 tidak asal-asalan dalam bersikap, kata Siti Hosna, mantan aktivis HMI ini. Wah, HMI ini ya. HMI memang cerdas-cerdas, aku ini. Berani-berani HMI ini. Ya, sesuai dengan kesejarahannya. Kalau orang aktivis HMI tidak berani-berani, ya tidak sesuai dengan kesejarahannya. Perlu dipertanyakan. Ini sekarang katanya ada rapat apa ya? Kahminya ya.
Pihaknya sangat menyayangkan surat rekomendasi tersebut di mana yang menjadi keputusan bersama anggota sudah dirasa sesuai dengan koridor aturan yang ada. Waduh. Ketika disinggung terkait informasi adanya ex narapidana, tindak pidana korupsi, dan pengurus partai aktif yang lolos jadi anggota DPKS, inilah yang ditegaskan Siti Hosnah bahwa surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb tidak sesuai dengan fungsi wakil rakyat. Waduh, ada siapa ya? Mantan narapidana, tindak pidana korupsi, dan pengurus partai. Siapa ini? Ini perlu tahulah. Mudah-mudahan Oki Daily nanti menguak ini. Siapa aja nih maksudkan Siti Hosnah. Iya, itu juga ex napi tipikor katanya yang menjadi juri final kan bupati. Nah, seharusnya diminta pendapat beliau terlebih dahulu alasannya. Artinya kok bisa aktif di partai lolos jadi anggota DPKS. Kira-kira seperti itu tandas wakil kota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumeneb itu. Seringkali kita jumpai ketidakkonsistenan pemerintah Kota Kris dalam rangka upaya menjamin kepastian hukum, maka diperlukan sinergisitas serta kesadaran lebih dengan menghilangkan ego sektoral terkait tugas dan tanggung jawab selaku penyelenggara pemerintah. Hal ini bisa kita temui dalam amanah pasal 169 ayat 1, ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumeneb nomor 7 tahun 2013 sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang mana hingga kini belum juga ada peraturan pelaksanaannya. Yo, gimana ini? Kenyataannya aturan pelaksanaannya pada dasarnya yang merupakan suatu kumpulan pedoman untuk menjadi dasar menjalankan lebih lanjut. Isi peraturan yang lebih tinggi di atasnya tidak pernah ada atau tidak dibuat oleh bupati. Waduh, ini mungkin tidak ada perbubnya. Kenyataannya aturan pelaksanaan yang ada yang pada dasarnya merupakan suatu kumpulan pedoman untuk menjadi dasar menjalankan lebih lanjut, isi peraturan yang lebih tinggi di atasnya tidak pernah ada atau tidak dibuat oleh Bupati Sumeneb. Waduh, ini saya duga nggak ada perbubnya ini ya. Ya, kalau memang tidak ada perbubnya yang dalam di PKS ini, ya saya rasa itu batal demi hukum. Seharusnya dibikin perbubnya dulu, kemudian dilakukan seleksi untuk menjaring siapa saja yang bisa lolos menjadi anggota DPKS. Nah, kemarin Ibnu Hajar, budayawan, saya menjadi kaget. Ibnu Hajar itu orang yang menurut saya lurus-lurus, cerdas, tiba-tiba mengundurkan diri. Dan orang lain tidak pernah tahu itu apa penyebabnya. Padahal saya berharap Ibnu Hajar itu menjadi salah satu pendorong yang kuat untuk terciptanya situasi dunia pendidikan kita yang lebih sehat, lebih bagus, terarah. Namun ternyata Ibnu Hajar yang juga, ya kalau nggak salah ya, gurunya Bupati Ahmad Fauzi tiba-tiba mundur tanpa sebuah alasan. Saya semula menganggap adik saya itu ya pecundang, tapi omong-omong rasan-rasan di kemudian hari ada sesuatu yang dinilainya oleh Ibnu Hajar itu, sang budayawan itu harus memilih mundur demi kebaikan bersama. Ya nggak apa-apa, tapi ya itulah, kita melihat sesuatu kadang-kadang di tempat ini, seringkali melihat sesuatu yang sangat-sangat di luar aturan main yang sesungguhnya. Mudah-mudahan saya berpikir, mudah-mudahan sudah ada perbubnya yang mengatur tentang DPKS ini, sehingga kita juga bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi pada proses seleksi awal itu, sehingga DPRD mengatakan harus dibubarkan, kemudian prosesnya dilanjutkan. Saya baca lanjutnya ya. Kendati demikian, polemik rekrutmen DPKS periode 2021-2026 dikarenakan tidak memiliki dasar aturan main yang jelas. Peraturan bupati, oh benar. Ini loh. Benar ini udah. Benar. Tadi saya nggak baca, saya baca. Saya langsung buka, saya baca. Memantik dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, wih, Yogyakarta. M. Rusdi SHM Hum angkat bicara. Gimana ya? Hal ini kata Rusdi
yang juga sebagai Direktur Institut Anti Korupsi IAK itu sering menjadi penyebab tumbuhnya kebingungan kekacauan dalam kebijakan bupati sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian aturan yang stabil dan fleksibel. Lebih lanjut, Oke Daily kaum bertanya apakah setiap kebijakan kepala daerah yang tidak dituangkan dalam aturan bisa dikatakan ugal-ugalan? Ya, bisa karena bisa karena kalau aturan tidak jelas maka tindakan pemerintah akan berpotensi korup dan disalahgunakan. Jawab Rusdi. Waduh, ini lagi kita sudah mendapat kejelasan dari okedaily.com bahwa hari ini tidak ada perbub tentang di PKS. Ya, itu bukan hanya diseleksi ulang, tapi menurut saya perbubnya dibikin dulu, bro. Apa Bupati tahu? Masa Pak Bupati nggak tahu soal perbub? Bang, perbub yang tanda tangan itu Pak Bupati, mustahil lah. Atau ada kecelakaan administrasi, ketelisut administrasi. Ini bagian hukum lagi, Setkap yang harus memikirkan bagaimana menyelesaikan hal-hal seperti ini. Kalau aturan mainnya memang belum jelas, katanya tambah Rusdi, sementara dibutuhkan aturan main yang jelas, maka itu masuk dalam kategori kekosongan hukum. Waduh, ya bukan hanya kekosongan hukum. Ya nggak bisa dimasuki kalau lagi kosong. Ya nggak bisa dibikin sebuah kegiatan kalau tidak ada cantolan hukumnya, bro. Apabila surat keputusan SK Bupati bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka bisa disengketakan ke PT UN imbuhnya. Ya, boleh. Jadi keputusan Bupati tentang pengangkatan DPKS Kabupaten Sumberep, masukkan aja lagi. Masuklah kan lagi ke PT UN, biar numpuk di tempat itu. Aduh ya Allah. Kok begini runyamnya urusan yang kecil-kecil seperti ini? Apakah tidak bisa ditunggu gitu loh? Perkeluarkan perbu baru dibikinkan seleksi. Ini katanya Oke Daily ya. Katanya bahwa tidak ada perbubnya. Karena instansi pendidikan, ungkap Rusdi, harusnya menjadi tempat untuk merumuskan konsep pendidikan yang ideal dan progresif. Saran dari Ketua DPRD seakan mengabaikan beberapa masalah yang ada. Sehingga ini menjadi saran yang kuat menjadi saran yang kurang tepat. Iya, seharusnya Ketua DPRD Bro Kiai Hamid Ali Munir, seharusnya enggak merekomendasikan itu. Kalau sudah tahu tidak ada perbubnya. Ini bagian hukum di DPRD juga harus paham, seharusnya itu juga. Ya, tidak seperti itu. Kalau memang nggak ada cantolan hukumnya, jangan maksa-maksa gitu loh. Jangan maksa-maksa. Masa seruat kayak gini sih ya? Urusan itu saja. Urusan DPKS nggak ada perbubnya. Masya Allah. Saya curiga nanti urusan tenaga ahli juga tidak ada perbubnya. Waduh, kacau. Sementara yang akan digunakan adalah dana negara nanti. Ya, masuk ke wilayah tindak pidana korupsi itu. Ya, lanjutkan ya. Tapi kalau calonnya telah melakukan beberapa kesalahan dibela oleh pejabat lainnya, ini akan menjadi jabatan yang kolektif, sistematif, dan masif, tegas pemuda asal bumi Adi Rasa itu. Sebagai asli putra Kepulauan Sumeneb, dirinya turut prihatin terhadap pembangunan pendidikan kota Keris, khususnya kepulauan di mana ia dilahirkan. Ia memberikan saran, proses seleksi pejabat instansi atau lembaga pendidikan harus menggunakan cara-cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oh ya, pasti. Instansi pendidikan tersebut harus kreatif untuk membangun sistem pendidikan yang lebih maju. Iya, pasti. Masyarakat ikut terlibat melakukan pengawasan terhadap sistem pendidikan yang ada di Sumeneb. Iya, pasti. Ini Oke Daily. Jadi kembali kepada berita hari ini. Berita hari ini. Seharusnya memang kalau memang sudah tidak ada perbubnya, jangan dipikirkan lagi udah. Ketua DPRD kayak Haji Hamid ya Ali Munir segera bersikap tegas, jika tidak ada perbubnya jangan menyarankan yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Nggak tahu kalau memang ada perbubnya. Tidak ada lagi
cara-cara yang harus dilakukan oleh Kiai Hamid ini bukan klarifikasi lagi. Maka rekomendasi yang harus dilakukan oleh Ketua DPR Kabupaten Sumeneb adalah segera membuat perbub itu loh. Kenapa takut sih? Kenapa tiba-tiba, bukan takut lah. Kenapa lupa gitu loh. Oke, Daily menyatakan bahwa tidak ada perbubnya. Kenapa Kiai Hamid menyatakan klarifikasi? Ngapain klarifikasi? Seharusnya Ketua DPRD bersuratan kepada Bupati langsung untuk melengkapi itu. Dibuatlah perbub, kemudian dilakukan seleksi ulang. Ini perdebatan yang tidak pernah selesai. Urusan mata air, perdebatan, urusan Dewan Pendidikan DPKS, ini ada keributan. Aduh ya Allah, ini kota yang tidak besar. Kota biasa, bukan seperti kota Surabaya atau kabupaten besar seperti Jember dan Banyuwangi. Tapi Masya Allah, situasinya sudah seperti ini, hal-hal yang kecil seperti ini. Saya berpikir, kok seperti ini, tahun-tahun ini terjadi seperti ini. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak pernah. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Tidak ada perbubnya dan segala macamnya. Oleh karena itu, saya berharap Kiai Hamid paham sebenarnya, menurut saya Kiai Hamid paham bahwa dalam kegiatan ini seharusnya ada perbub. Harus ada perbub. Tidak boleh tidak. Perbub itu adalah pintu kegiatan, berbagai kegiatan yang berdampingan dengan soal-soal DPKS dan tenaga ahli dan segala macamnya. Ini Hosna, Ibu Hosna, Siti Hosna, ternyata berbeda pendapat antara anggota dan ketuanya. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Rekomendasi yang diharapkan Siti Hosna dan yang dikeluarkan oleh Kiai Hamid itu berbeda. Oleh karenanya, urun rembuk segera agar ini tidak menimbulkan kegaduhan yang baru. Saya rasa mudah-mudahan kita semuanya tidak main-main dalam memimpin kabupaten ini. Marilah lakukan dengan cara-cara yang benar, khususnya bagian hukum di sekretariat kabupaten, juga di sekretariat DPRD, agar semuanya dikaji segala sesuatu yang surat menyurat keluar. Kemarin ada surat keluar, ternyata tidak ditandatangani oleh ketuanya, siapa? Yang namanya ya dari PAN itu. Ya, akhirnya tidak diakui sebagai produknya, tanda tangannya. Ini masalah-masalah yang terus beruntut. Faisal Muhlis kemarin wakil ketua DPRD tidak mengakui tanda tangan itu. Tapi sampai sejauh mana sekarang ini? Jangan diumpetin bro. Tolong segera, urusan kecil lagi itu. Siapa yang tanda tangan, siapa yang mengirimkan, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan. Usut bro. Kabarnya katanya kawan saya, Pak Uyuk katanya yang satu pintu harus ke sana. Bunyi dong. Jangan seperti ini terus menerus, kucing-kucingan. Tidak ada kejelasan. Seharusnya kemarin, Senin kemarin sudah ada kejelasan, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Saya harapkan negeri ini tidak semakin, kegiatan ini tidak semakin menambah ruwetnya Kabupaten Sumeneb. Dan mudah-mudahan ke depan Sumeneb lebih baik. Jangan bertambah-tambah masalah-masalah. Cukup hari ini, cukup hari ini. Dan mudah-mudahan tidak ada silang sengkarut. Tidak ada upaya-upaya main umpet-umpetan, kucing-kucingan di dalam merealisasikan kebijakan publik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, memberikan hidayah kepada kita, dan kita senantiasa sehat walafiat. Demikian ulas berita hari ini. Saya ucapkan maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam Giras.